Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita bersatu di dalam persekutuan Hana Simeon, kita akan senam terlebih dahulu. Mari kita Ayo teman kita mulai, senam jari sehat ceria. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Buat tanganku ke depan, jari tutup buka, tutup 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 tutup, buka 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 buka. Dua tanganku ke samping, jari tutup buka, tutup 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 tutup, buka 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 buka. Dua tanganku bersatu di depan dada, liupkan jari ke kanan, liupkan jari ke kiri, liupkan jari ke kanan, liupkan jari ke kiri. Tangan ke depan, lambaikan jarimu, lambaikan jarimu. Tangan masih di depan, gerak kiri kanan, gerak kiri kanan. Mari menari, putarlah tanganmu, bebaskan jarimu. Garis saling meremas kuat-kuat. 1, 2, 3, 4. Lalu bersama-sama teriak hore! Buka tutup, semua jari buka tutup, buka tutup, buka tutup, semua jarimu. Gunting dengan 2 jari, gunting dengan 3 jari, gunting
ke bawah. Ubur-ubur berenang-renang di laut yang dalam. Induk burung yang baik hinggap di atas dahan, beri makan anaknya. Nyam nyam nyam, nyam nyam nyam, nyam nyam nyam, nyam nyam nyam. Buka tutup, semua jari buka tutup, buka tutup, buka tutup, semua jarimu. Gunting dengan 2 jari, gunting dengan 3 jari, gunting dengan 4 jari dan 5 jarimu. Tangkai bunga tertiup angin ke kanan, ke kiri. Tangkai bunga tertiup angin ke kanan dan ke kiri. Bunga pun berkembang, merekah, merekah. Bunga pun berkembang, merekah dan merekah. Dua angsa bermain di sawah, di sawah. Dua ular mengintai di balik rerumputan. Dua angsa ketakutan berlari, berlari. Dua ular mengejar, melata dan melata. Banyak bintang di langit, indah sekali. Sinarnya kelap-kelip, berkelap-kelap-kelip. Ubur-ubur berenang-renang, berenang ke atas, berenang ke bawah. Ubur-ubur berenang-renang di laut yang dalam. Induk burung yang baik hinggap di atas dahan, beri makan anaknya. Nyam nyam nyam, nyam nyam nyam, nyam nyam nyam, nyam nyam nyam. Raihlah, raihlah cita-citamu. Genggamlah, genggamlah, genggamlah selalu. Berikan keindahan pada dunia. Bersyukur pada Tuhan atas karunia-Nya. Bersyukur pada Tuhan atas karunia-Nya. Nah, sekarang senam kita sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan persekutuan Hana Simeon. Shalom, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Wah, selamat pagi
pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Kak Esta. Gimana kabarnya Bu hari ini? Sehat selalu. Iya, kelihatan juga dari mukanya sehat dan ceria. Ceria banget seperti Esta itu. juga kelihatan ceria. Puji Tuhan. Iya. Semoga Bapak Ibu yang di rumah juga sehat semua ya Kak ya. Iya, Bapak Ibu yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Semoga tetap sehat, semangat dan kuat ya. Nah, tadi kan Bapak Ibu yang ada di rumah sudah bersama-sama nih. Tadi Bu Ratna senam ya? Iya. Iya. Nah, udah diawali dengan senam pastinya lebih Sehat. ya sehat, Ceria. lebih bersemangat. Iya dong. Seperti itu ya Bu. Nah, Iya. sambil supaya lebih bersemangat lagi, kita mau nyanyi satu buah lagu yang sudah familiar ini Bu. Iya. Apalagi buat Bapak Ibu lansia yang ada di rumah. Kita mau nyanyi Mars Lansia. Oke. Nah, saya ini masih kurang familiar dengar lagunya gitu. Oke. Makanya Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan sukacita. Mars Lansia. Kami para usia lanjut sebagai warga gereja mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga. Tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat. Bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Penyakit datang dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Masa tua bahagia. Lagunya ternyata luar biasa sekali liriknya Bu, penuh berkat gitu dan semangat seperti itu. Semua orang pasti menginginkan masa tuanya bahagia ya Kak Esta Bahagia. ya. Iya, benar, Bu. Baik. Nah Bapak Ibu yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan lagi ibadah kita mari bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan. Sungguh hingga hari ini
kami merasakan penyertaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Itu semua kami rasakan Tuhan, walaupun saat ini kami sedang berjauhan secara jarak, tetapi kami masih dapat melakukan persekutuan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan membuat kami semakin merasakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui ibadah hari ini nama-Mu semakin dimuliakan dan kami semakin merasakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau bersama-sama lagi menyanyikan satu lagu. Ini kita nyanyi sambil bersalam damai, Bu. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu yang ada di rumah, walaupun kita sekarang jaga jarak, kita masih bisa bersalam damai secara namaste. Seperti itu ya, Bu. Iya. Ya, mari kita menyanyikan lagunya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sekarang sudah benar-benar bahagia, ceria seperti itu. Tapi sepertinya masih ada yang kurang kalau kita belum mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Nanti firmannya akan dibawakan oleh Pendeta Ratna, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita mau awali dulu dengan menyanyikan lagu yang berkata, "Hanya dekat Allah saja." Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanmu. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia
Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah begitu banyaknya keterbatasan, sehingga kami tidak dapat bertemu tatap muka, namun kami mengucap syukur karena Engkau menolong mempertemukan kami melalui ibadah daring pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh menyapa setiap kami, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan menolong setiap kami untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Engkau menolongnya agar semua yang akan disampaikan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membuka satu bagian dari Mazmur pasal 62 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk ibu bapak sekalian. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan juga Kak Esta, saya mau tanya, tentunya dari antara kita semua sepakat bahwa kenyamanan dan juga keamanan itu menjadi salah satu hal yang dicari oleh manusia. Setuju ya? Setuju Bu. Kak Esta mau hidupnya nggak nyaman? Enggak Kan ya? Iya. Kak Esta mau hidupnya tidak aman? Enggak Bu, enggak. Iya. Bapak Ibu, saya rasa juga Ibu Bapak akan menjawab hal yang sama. Kalau saya bertanya, mau tidak hidupnya tidak nyaman? Tentu tidak. Mau tidak hidupnya tidak aman? Tentu tidak. Semua menginginkan yang namanya hidup yang nyaman dan juga hidup yang aman. Nah, contohnya itu aman dari apa? Aman dari apa, Kak? Tadi semalam gempa kan? Iya, betul. Iya. Berarti aman dari apa? Aman dari gempa. Iya, aman dari gempa. Iya. Lalu kemudian nih, kalau kita jadi orang tua itu ya. Orang tua dengan segala keterbatasan begitu ya. Saya membayangkan kalau saya jadi orang tua, maka saya pengen aman dari yang jahat. Jadi bagaimana ya kalau sudah tua, lalu kemudian ada orang yang berbuat jahat, wah bisa apa kita itu ya?
Walaupun dulu waktu muda itu karateka. Sabuk yang tertinggi apa sih? Apa ya? Apa ya? Tinggi kan? Mau sabuknya yang paling tinggi misalnya gitu ya. Sekalipun gitu kan, tapi kalau sudah tua, jalan kesenggol aja bisa jatuh gitu loh. Jadi berharap bahwa kita punya hidup yang aman dari kejahatan, aman dari kondisi yang tidak menentu. Pandemi COVID-19 ini membuat segala sesuatu menjadi tidak menentu. Dengan demikian anak-anak kita pun terdampak. Dan kalau anak-anak kita terdampak, maka sebagai orang tua kita juga mengalami dampak itu ya. Lalu kemudian aman dari apa? Ini kalau kita bicara tentang pandemi begitu ya, maka tentu tanpa terkecuali siapapun ingin aman dari corona Kak ya. Jadi aman itu banyak sekali, mau aman dari kesehatan dan lain sebagainya. Nah maka dari itu tidak heran kalau banyak orang itu mau bayar harga demi yang namanya keamanan. Iya dong. Kalau orang punya uang, dia tidak akan ragu-ragu. Misalnya untuk menyewa penjaga, begitu ya. Misalnya untuk menyewa bodyguard, misalnya untuk menyewa security supaya dia aman. Itu contohnya kan kehidupan misalnya artis-artis seperti itu ya, mereka mencari hal yang seperti itu. Nah, dalam kehidupan orang tua sebagai lansia yang usianya indah begitu ya, maka kita tentu juga ingin hidup kita aman-aman saja. Aman seperti apa gitu ya. Paling tidak tadi saya katakan ingin hidupnya sehat. Kalau sehat itu berarti aman begitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya, kalau saya jadi orang tua tuh ya, pengennya nanti diperhatikan sama keluarga, diperhatikan sama anak dan cucu gitu ya. Lalu kemudian aman ketika saya punya teman. Ya, jadi jangan kita lupakan bahwa orang tua itu juga membutuhkan teman, begitu ya. Teman bisa menjadi tempat untuk sharing, saling menceritakan keluh kesah, maka kita bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan itu juga dari seorang sahabat. Dari teman, begitu ya. Lalu kemudian aman dari apa lagi ya? Misalnya tidak kekurangan dan lain sebagainya. Nah, tapi masalahnya tuh begini. Masalahnya tuh seringkali justru kita diperhadapkan dengan banyak hal yang tidak nyaman, itu loh. Kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak aman. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita semua. Banyak dari antara kita, bahkan bukan hanya orang tua itu ya, kita justru bertemu dengan maunya sehat, tetapi kebalikannya malah kita sakit. Ya, maunya bisa melakukan aktivitas dengan baik, tapi toh kenyataannya mau jalan saja mengalami kesulitan, susah. Makanan di situ di depan itu ya, mau ngambil makanan saja susah. Ya, pengennya sih baca Alkitab, setiap hari membaca firman Tuhan, tetapi mata sudah mengalami keterbatasan sehingga baca baru 5 menit pun matanya sudah cukup lelah ya. Lalu kemudian apalagi banyak krisis ya, diantaranya adalah kesepian Kak ya. Jadi kan kalau tadi aku bilang nanti kalau masa tua aku ingin menjadi orang yang diperhatikan. Nah, ternyata itu pun ada di dalam kehidupan orang tua kita. Banyak yang ingin diperhatikan. Suatu hari saya itu pernah berkunjung ke sebuah panti Reda. Lalu kemudian saya ajak ngobrol oma-oma yang ada di situ itu ya. Ada seorang oma, kira-kira mungkin usianya 75 tahun. Dia senang sekali. Dia berusaha menahan saya supaya saya itu tidak lekas pulang. Tetapi apa boleh buat? Karena ada tugas yang selanjutnya, maka saya harus pulang. Dan kemudian saya mulai berpamitan. Nah, waktu mau berpamitan pun masih dipegangin tangannya gitu ya. Lalu kemudian saya ajak berdoa. Selesai berdoa, apakah selesai? Enggak, tangannya masih dipegangin gitu ya. Dan ketika tangannya dipegang itu, dia sambil berbisik, besok datang lagi ya. Wah, jadi ternyata itu loh, pengennya tuh aman, nyaman, diperhatikan, tetapi kenyataannya justru tidak merasakan adanya perhatian. Nah, ini ya, Mazmur 62.
yang tadi kita sudah dengarkan bersama Bapak Ibu ya. Ini mengisahkan tentang seorang Daud yang juga pernah ada di dalam posisi yang tidak aman. Ya, tidak aman dalam arti dia harus berhadapan dengan orang-orang yang pada saat itu bermaksud menjatuhkan dia. Jadi entah mungkin karena rasa tidak suka atau mungkin adanya ketidaksepakatan begitu ya, sehingga orang-orang itu ingin menjatuhkan Daud. Bayangkan Kak, rasanya gimana tuh Kak? Kalau ada orang yang gak suka sama kita, dia akan memikirkan banyak cara supaya kita itu ya tetap terlihat tidak baik di depan orang. Nah itu yang dialami oleh Daud. Nah, Daud punya kedudukan. Daud punya posisi dan ingin sekali mereka itu menjatuhkan Daud dengan berbagai macam cara. Nah, dari firman Tuhan inilah kita belajar untuk melihat bahwa ternyata memang ada krisis yang terjadi begitu luar biasa. Ada begitu banyak pergumulan yang dialami oleh Daud pada saat itu. Tetapi yang menarik adalah dalam kondisi yang krisis itu, Daud itu tahu pergi kemana. Coba Kak Esta kalau sedang sedih, Kak Esta kalau sedang rindu gitu ya, rindu sama siapa? Rindu sama mama, rindu ya. sama mama, iya, ya, gitu sama kan? adik, gitu kan? Kalau lagi rindu begitu, bagaimana Kak? Mau pulang Kak? Iya mau pulang gitu, tapi kan sadar gitu Bu nggak bisa pulang. Jadi ya di kamar aja, diam di kamar, kadang berdoa kayak gitu. Nah. Tapi kadang nonton YouTube supaya nggak teringat gitu. Oh, supaya ya baik mengalihkan ya, baik. Nah, itu mungkin kebanyakan dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita ya. Tapi Daud itu memberi contoh yang baik sekali. Di tengah ketidaknyamanannya, di tengah ketidakamanannya, Daud itu menjadi orang yang tahu bahwa dia harus datang kepada Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan itu tempat dia berlindung. Itu bisa dilihat di ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7 ya. Daud sadar bahwa Tuhan itu adalah perlindungannya. Daud sadar bahwa Tuhan itu adalah keselamatannya. Jadi indah sekali ya. Dan itu memang kalau dalam ayat 89 bisa dinyatakan dalam doa Kak Esta. Jadi Kak Esta kalau rindu mama, Kak Esta kalau rindu adik-adik gitu ya, bisa berdoa ya, bisa berdoa. Nah, ini juga berlaku untuk ibu bapak sekalian ketika mungkin hari ini sulit mau bertemu dengan cucu ya, mau bertemu dengan anak, wah sulit sekali kan. Nah, kalau sekarang sih bisa pakai video call gitu ya, bisa pakai Zoom Kak ya, yang bisa pakai Zoom bisa pakai Zoom. Tapi jangan khawatir ya, kalaupun tidak bisa video call, kalaupun tidak bisa Zoom, masih bisa telepon kan, kira-kira seperti itu ya. Kalau nggak bisa telepon, bisa berdoa. Iya, berdoa pada Tuhan. Sampaikan kerinduan kita. Daud belajar bahwa dia tidak menggantungkan dirinya pada manusia, tetapi Daud belajar untuk menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Bergantunglah kepada Tuhan ya, selama kita masih diberi kesempatan. Daud menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Dia harus menghadapi orang-orang yang tidak suka kepadanya, yang mau menjatuhkan dia. Tetapi dengan dia bergantung pada Tuhan, maka dia melihat orang-orang yang tidak suka itu jadi seperti angin lalu gitu loh. Ya, jadi orang yang tidak suka itu tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan untuk bisa menghancurkan dia. Ya, jadi dia memang mencari tempat yang paling tepat, mencari tempat yang paling pas. Nah, kita diajak untuk senantiasa mencari tempat yang pas ketika masa krisis itu datang di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Kak Esta ya? Ternyata ini menarik sekali dia belajar dari seorang Daud yang mungkin bahkan
sulit terpikirkan oleh kita ya. Ternyata kita masih punya Tuhan Yesus. Segala yang kita punya di dunia ini itu ya, apapun yang kita miliki ternyata tidak menjadi jaminan untuk kita aman dan nyaman. Ya, keluarga yang kita punya pun tidak selamanya bersama dengan kita. Semuanya bisa hilang ya. Semuanya tidak abadi, tetapi hanya satu yang abadi, yaitu Tuhan Yesus ya. Dia menjadi sahabat yang terbaik, tempat untuk kita boleh bersandar, tempat untuk kita boleh bercerita, Kak, menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Nah, disinilah kita diajak tidak hanya bergantung pada Tuhan, tetapi kita juga belajar untuk menolong orang lain, Kak. Lah kalau kita sudah punya kekuatan, kita sudah punya sukacita, damai sejahtera, maka bagian kita juga hadir untuk teman-teman kita. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain, yang mungkin hari ini juga sedang bersedih karena tidak bisa kemana-mana, bersedih karena tidak bisa ketemu anak dan cucunya, dan masih banyak yang lain, kita bawa mereka di dalam doa. Nah, sudahkah Ibu Bapak berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar, untuk teman-teman persekutuan Hana Simeon yang selama ini berarti mulai dari Maret, April, Mei, Juni. Ini sudah masuk bulan yang keempat ya, tidak bertemu ya. Pernahkah kita bertanya kabar, lalu kemudian kita mendoakan satu yang lainnya? Mari kita berbagi firman Tuhan supaya bisa menguatkan satu dengan yang lainnya, dan masih banyak hal lain yang positif yang bisa kita lakukan ya. Letakkanlah segala pergumulan kita, letakkanlah segala ketakutan kita di dalam tangan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Lalu kemudian ada yang dikatakan, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku ya. Kak Esta, yang namanya kota, kalau dia punya benteng, ayo, negara mana yang punya benteng besar? Tembok raksasa Cina. Iya, betul ya. Kalau sebuah negara dia punya benteng yang besar, lebar, itu lebar loh, Kak. Itu seperti jalan raya begitu ya. Sampai selebar itu tidak menjadi jaminan bahwa negara itu adalah negara yang aman. Ya, sebuah negara punya benteng itu biasanya karena satu ya, itu menjadi tanda perwilayahan, perluasan wilayah untuk menandai. Yang kedua, dengan sebuah negara itu punya benteng, maka bisa menjadi ciri bahwa negara itu menjadi negara yang sering diserang musuh. Ya kan? Makanya dipagerain gitu loh, Kak. Nah, yang saya mau bilang adalah hidup sebagai anak-anak Tuhan ya, dengan dia menjadi kota benteng kita, maka bukan berarti hidup kita aman-aman. Banyak serangan, Kak. Serangannya dari si iblis yang tidak suka melihat kita itu tersenyum ya, yang tidak suka melihat kita itu ceria. Sukanya ngelihat kita ngelokro, sukanya ngelihat kita putus asa, lalu kemudian kita mulai ngomel, ya, kita mulai tidak suka. Nah, ini kerjanya iblis. Jadi mari kita sadari betul bahwa sukacita kita, ketenangan kita, ya, semuanya hanya ada di dalam Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah Mazmur 62 ini boleh menjadi penolong bagi kita untuk kita boleh melanjutkan kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu Kak Esta. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Ratna atas firman-Nya. Saya tadi juga sedikit belajar kayak gitu, bahwa memang keadaan nyaman, keadaan aman itu semua dibutuhkan orang, dan itu datangnya daripada Tuhan ya Bu, kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Betul. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, sekarang tibalah saatnya kita untuk berbagi apa yang kita punya, kita memberikan persembahan kita. Mungkin Bapak Ibu di rumah bertanya-tanya,
saat ini kan kita sedang berjauhan seperti itu. Lalu bagaimana cara pengumpulan persembahannya? Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah nggak perlu khawatir. Mungkin sekarang bisa persembahannya ditaruh di amplop terlebih dahulu. Kalau mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah tidak memiliki amplop, bisa di suatu wadah seperti itu. Lalu nanti ketika kita sudah bisa kembali bertemu bersama ke gereja, Bapak Ibu sekalian boleh menyerahkannya ke gereja, atau bagi Bapak Ibu yang datang ke gereja boleh menyerahkan langsung ke kantor gereja seperti itu. Nah, Oh iya Kak, misalnya nih ibu bapak ada yang mengalami kesulitan, Iya. begitu kan? Siapa yang mau antarkan? Di rumah kan sendirian, nggak ada yang anterin. Boleh minta tolong ke gereja. Iya, boleh Iya. dihubungi ya Bu Iya. ya. Iya. Ya. Nah, untuk mengantar persembahan Bapak Ibu, kita akan mengiringinya dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah turut dalam pengumpulan persembahan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi sesama ya Bu, seperti Betul, itu. iya. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah, siapa nih yang dalam 1 bulan ini merayakan hari ulang tahunnya? Banyak Kak. Banyak ya, iya. Nah, kita ucapkan selamat ulang tahun dan semoga tetap sehat dan sukacita seperti itu. Ada ucapan dari Bu Ratna gitu, ucapan Iya. tambahan? Selamat ulang tahun untuk ibu bapak yang merayakan ulang tahun. Selamat merayakan kehidupan, sehat selalu, panjang umurnya, tetap bersukacita di dalam Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Iya. Nah, sekarang kita Bu mau doa syafaat. Oke, ya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ada begitu banyak pergumulan yang terjadi di sekitar kita pada akhir-akhir ini ya Kak ya. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Ketika hari ini kembali kami boleh menaikkan doa-doa dan juga permohonan kami bagi setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk segenap anak cucu kami dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, di dalam setiap hal yang boleh mereka kerjakan. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan bahwa kehidupan selama pandemi COVID-19 ini sungguh membawa kami pada ketidaknyamanan, membawa kami kepada ketidakamanan. Oleh karena itu kami tidak mau hidup kami diliputi dengan khawatir dan ketakutan. Kami mau membawa semua beban kami itu hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami dimanapun berada, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dan menolong mereka agar mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin. Dimanapun mereka berkarya, berkati Tuhan agar mereka boleh menjadi pekerja yang takut akan Tuhan. Dan dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi teladan di dalam iman bagi orang-orang di sekitar mereka.
Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini mungkin juga mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan, beri anak-anak kami kekuatan, beri anak-anak kami semangat, mampukan mereka untuk mereka boleh bergantung dan menaruhkan harapan mereka kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk cucu-cucu kami yang boleh melewati ujian akhir kenaikan kelas. Terima kasih Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada, orang tua boleh Tuhan pakai untuk menggantikan guru-guru yang ada di sekolah mereka, untuk mereka boleh belajar di rumah, dan bahkan untuk mereka boleh ujian dari rumah. Terima kasih Tuhan untuk setiap hasil yang boleh diraih oleh anak-anak kami. Kami mau kembalikan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, saat ini kami juga mau saling mendoakan untuk sesama anggota dari Persekutuan Hana Simeon, dimanapun kami masing-masing berada. Kami mohon berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi kami sukacita dan damai sejahtera. Bapa dalam sorga, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk Bu Esti, untuk Bu Darwin, yang saat ini Bu Darwin tengah berduka cita oleh karena Tuhan memanggil pulang kembali ke sorga suami terkasih. Ya Tuhan, dalam kelemahannya, dalam duka citanya, dalam perasaan kehilangannya, kami turut mendukung dalam doa. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tidak lupa kami juga mau membawa persembahan kami yang sudah boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan dan memberkati agar persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa kami juga hendak menyerahkan keberadaan setiap kami pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah kasih Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, tidak terasa Bu. Ya. Nah, persekutuan kita hari ini ternyata sudah di penghujung acara. Wow. Seperti itu. Nah, buat Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan khawatir, kita akan bertemu di lain kesempatan lagi seperti Bulan itu ya, Bu. depan. Iya, bulan depan. Selasa Iya, keempat. setiap Iya. Selasa keempat. Oh Jangan iya, lupa. nanti Selasa keempat ada apa ya di bulan Juli? Ayo, nah ada apa? Pasti Bapak Ibu juga penasaran seperti itu. Nantikanlah. Iya, nantikanlah di minggu keempat di bulan yang akan datang. Nah Bapak Ibu tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat, tetap sukacita dan mengandalkan Tuhan. Kak, jaga jarak. Oh iya, jaga jarak, jangan lupa Ya. jaga jarak. Pakai masker. Pakai masker, cuci tangan. Cuci tangan, betul. Nah, untuk menutup persekutuan kita hari ini, kita mau menyanyikan satu buah lagu yang berkata, Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tuhan memberkati sampai betapa senangnya menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Iya, Kak dari- Esta merasa diberkati oleh Tuhan. Sungguh merasa diberkati Bu. Iya. Contohnya pada saat ini kan, walaupun Iya. COVID kita masih diizinkan untuk melayani. Seperti itu Bu. Ya baiklah ya, oleh karena itu mari dengan penuh sukacita kita terima berkat dari Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai bertemu bulan depan, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.